Berdasarkan diskusi kelompok kami sepakat memilih beberapa jurnal berbeda. Saya memintakan kepada ChatGPT untuk memberikan jurnal, dan ChatGPT memberikan jurnal dari MDPI yang berjudul Enantioselectivity in Drug Pharmacokinetic and Toxicity, Pharmacological Relevant and Analytical Methods, yang sudah berindeks Q1. Pada jurnal, saya mendapat pertanyaan, mengapa enantiomer dari suatu obat dapat memiliki kekuatan pengikat yang berbeda terhadap reseptor atau enzim biologis? Baik, pada abstrak jurnal dikatakan bahwa enzim, reseptor, dan molekul pengikat lainnya dalam proses biologis dapat mengenali enantiomer sebagai entitas molekul yang berbeda. Karena masa disosiasinya yang berbeda, sehingga menyebabkan respon yang beragam dalam proses biologis. Enantioselektivitas dapat diamati dalam farmakokinetika obat dan dalam farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi, terutama dalam profil metabolik dan metabolisme toksisitas. Stereoisomer suatu obat dapat mengalami jalur metabolisme yang berbeda karena sistem enzim yang berbeda, sehingga menghasilkan jenis dan atau jumlah metabolit yang berbeda. Di sini ada struktur omeprazol. Pada jurnal jelas bahwa omeprazol memiliki dua bentuk isomer, yaitu R-omeprazol dan S-omeprazol. Walaupun keduanya memiliki rumus kimia yang sama, susunan ruangnya berbeda, sehingga tubuh memprosesnya dengan cara yang berbeda. Perbedaan inilah yang mempengaruhi metabolisme, kecepatan eliminasi, dan efektivitas obat. Di dalam tubuh, omeprazol dimetabolisme oleh enzim sitokom P450 di hati. R-omeprazol terutama dimetabolisme pada CYP2C19 melalui reaksi hidroksilasi, sehingga lebih cepat diuraikan dan dieliminasi. Sebaliknya, S-omeprazol lebih sedikit dimetabolisme oleh CYP2C19 dan lebih banyak oleh CYP3A4, jalur yang membuat obat bertahan lebih lama dalam tubuh. Pada jurnal tersebut juga ditekankan bahwa metabolisme omeprazol bersifat stereoselektif, artinya masing-masing enantiomer mengalami jalur metabolisme dan kecepatan eliminasi yang berbeda. Studi menunjukkan bahwa S-omeprazol dimetabolisme lebih sedikit di CYP2C19 dibanding R-omeprazol, sehingga mengalami degradasi yang lebih lambat. Sebagai kompensasinya, S-omeprazol lebih banyak dimetabolisme oleh CYP3A4, jalur yang menyebabkan eliminasi obat berlangsung lebih lambat dibandingkan jalur hidroksilasi. Akibatnya, S-omeprazol mengalami bioavailabilitas yang lebih tinggi, kadar obat dalam darah lebih stabil, dan efek penurunan asam lambung lebih konsisten dibanding campuran racemat. Oleh karena itu, esomeprazol atau esomeprazol dipasarkan sebagai enantiomer tunggal karena dianggap lebih efektif dan memberikan hasil terapi yang lebih baik. Kemudian saya juga mendapat jurnal pembanding dari MDPI dengan judul A Look at the Importance of Cellularity in Drug Activity, Some Significant Example, yang jurnal ini juga terakreditasi Q1. Pada jurnal, pada abstraknya dikatakan bahwa mengapa enantiomer obat dapat berinteraksi berbeda dalam tubuh, karena reseptor dalam enzim di dalam tubuh manusia sendiri bersifat chiral atau memiliki orientasi 3 dimensi tertentu. Ketika obat chiral masuk, setiap enantiomer akan cocok atau tidak cocok secara berbeda dengan situs aktif reseptor atau enzim, sehingga seperti halnya sebuah kunci yang cocok dengan gembok. Inilah sebabnya ikatan atau penyikatan obat dapat berbeda tergantung struktur 3D-nya. Dan juga obat-obat chiral sering menunjukkan perbedaan aktivitas dan metabolisme antar enantiomernya karena reseptor dan enzim dalam tubuh manusia juga bersifat chiral, sehingga masing-masing enantiomer berinteraksi secara berbeda dengan mereka. Akibatnya, satu enantiomer atau eutomer mungkin memiliki aktivitas terapeutik yang lebih tinggi dan mengalami jalur metabolisme yang berbeda dibanding enantiomer lainnya atau distomer. Kemudian pada jurnal ini juga dikatakan disebut eutomer, yaitu versi yang paling tepat atau pas dengan target biologis sehingga memberikan efek terapeutik yang tepat. Enantiomer lainnya disebut distromer,
mungkin kurang aktif atau bahkan tidak aktif sama sekali. Perbedaan ini terjadi karena perubahan kecil pada orientasi atau menciptakan efek besar pada interaksi biologis. Kemudian juga ada setiap enantiomer dapat berikatan secara berbeda dengan enzim-enzim metabolik, misalnya CYP450. Maka dari itu, satu enantiomer bisa berubah menjadi metabolit yang lebih aktif atau kurang aktif daripada enantiomer lainnya. Ini berarti metabolisme yang aktivitas metabolit yang tergantung juga pada bentuk isomer dari obatnya.